Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita di segmen intis nih. Biasa kita sapa Empok Meta di belakang kamera, ya kan? Sayang banget nih kalau suara gua berubah. Ini bukan gua gaya-gaya atau gua filter sound ya. Lagi gak enak tenggorokan ini guys, kan main. Tapi Po, ngomong-ngomong nih Po, gue bosan Po kalau bahas-bahas makhluk astral yang biasa di film-film Po. Itu gue pengen bahas Urban Legend Po. Oh tenang, Lu ada nggak Po? gue udah siapin nih. Nah ini Urban Legend-nya dari mana Po? Dari kota kita tercinta nih, Jakarta. Oh dari Jakarta ini. Yoi. Kalau boleh tahu, kalau boleh tahu itu, ayo kita ngobrol Urban Legend siapa Po? Lo pasti pernah denger kan ya tentang si manis jembatan Ancol. Bahkan pernah ada filmnya juga gitu. Iya, cuman kan kalau dulu kan filmnya kan yang episode-episode itu Po. Iya. Ada si siapa? Oji. Betul. Nah jadi kita mau bahas ini si manis jembatan Ancol nih Bang. Gitu. Iya. Nah kan Bang Nando tahu gitu ya. Nggak tahu sih. Maksudnya udah pernah lihat atau udah pernah nonton lah gitu? Belum. Oh belum. Oke. Kalau Jadi nonton pernah. kalau yang Lihat belum pernah Po. oh gitu. Sama sih sebenarnya. Coba langsung kita bahas aja ya Bang. Boleh. Jadi ini Po, ini si manis jembatan Ancol ini yang jadi pertanyaan gua, apakah sama yang di film-film sitkom si manis jembatan Ancol, ataukah dari film si manis jembatan Ancol, ataukah berbeda sama sekali bener-bener ketik beda banget lah gitu. Kalau untuk perbedaannya sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya Bang. Maksudnya mungkin dari karakter si perempuannya gitu dan alur ceritanya sedikit juga ada kesamaan gitu ya, kayak film-film gitu. Berarti yang secara gua tangkap ini film-film si manis jembatan Ancol dan sitkom-sitkomnya itu waktu dulu ya, itu udah termasuk modifikasi cerita gitu. Iya. Oh gitu. Ternyata ini bukan cerita aslinya gitu Po. Ada beberapa yang sesuai sama cerita aslinya. Kalau beberapa gue juga pernah Po, maksudnya gini Po ya, kita belum tahu nih yang asli kayak gimana. Betul Ya kan, karena ke simpang siur tuh Po. Iya benar. Ya kan, kalau simpang 3 jauh ya. Simpang siur nih kita nih. Jadi ada yang bilang ceritanya kayak gini loh, terus ada yang bilang ceritanya kayak gini loh. Nah kita lebih baik ceritain semua dah. Ini Ya biasa seakan-akan kita tuh nggak so tahu gitu Po, kayak lu tahu dari mana lu cerita asli gitu. oke, boleh. Ya udah cerita dah. Oke. Boleh. Jadi langsung aja nih ya. Langsung kita dari tadi nungguin banyak nih. Kopi kagak ada, apa kagak ada. Nah jadi sejarah dari si manis jembatan Ancol ini Bang, di zaman Hindia Belanda dulu di abad ke-19 ya. Oh band yang baru Fish tuh. Iya benar. Di DKI Jakarta. Nah DKI Jakarta itu kan dulunya terkenal dengan kata Batavia. Nah, ada seorang ibu dan anak nih. Tahun berapa nih Po, kalau boleh tahu? Ini sekitar tahun 1815 Ini nggak kurang. sampai 1816. Nggak kurang ya. Gak kurang gak lebih segitu, pokoknya udah harga pas. Oke siap. Pokoknya 18-15 guys. Jakarta masih dengan nama Batavia. Gitu Po. Nah ada seorang ibu sama anak nih ya. Nah si ibu ini tuh biasanya dipanggilnya Ma Emper. Wah, berarti dia sering geleseran di bawah tuh. Iya Emper. Iya, buset. Dan seorang anak perempuan bernama suaminya Cak Lontong. Lemper itu lemper. Oh Emper. Iya salah dong, bukan dong, beda. Lanjut. Mau jadi skip mulu nih. Mau jadi ketua komen. Aduh. Namanya orang Betawi sering bercanda. Terus gimana ini Po? Dan anak perempuannya namanya Siti Arya.
Siapa? Siti Arya. Arya. Iya. Pakai AH. Iya benar. Arya gitu. Iya. Oke, kan main. Nah, mereka ini tinggal di salah satu pavilion milik seorang juragan yang kaya raya nih, Pak. Oke. Iya. Jadi ini si dari zaman emaknya sampai ke anaknya dipelihara nih. Ibaratnya Suruh tinggal di situ dah gitu. ya, kayak piaraan dah begitu ibaratnya Maya. Botoh kali emaknya. Lah, gimana jelasin nih ya? Lah kan main. Mana deh, Po? Nah, pas si Arya ini berusia 16 tahun, Oke. si juragan ini tuh pengen nih nikahin si Arya nih, karena si Arya ini kan cantik gitu ya, lugu gitu pokoknya. Tapi ini Sedep dah dilihat gitu. sama emaknya nggak ada hubungan apa-apa nih si siapa tadi? Oh enggak. Oh, suruh tinggal doang. Iya gitu. Oh, mungkin karena ngeliat dulu si Arya bibit unggul, Po. Bisa aja. Makanya dia gitu. Bisa jadi. Kayak gitu. Berarti botoh bener ini. Iyalah. Bisa konform. Enggak main. Mirsa. Lanjut ah. Jadi si juragan ini tuh pengen nih nikahin si Arya nih. Oke. Nah tapi si Aryanya ini nolak. Ngapa emang, Po? Kan dia tahu dari kecil. Dia kagak mau jadi yang kedua, Bang. Oh, bugek. Ya, oh, ini juragan Tuh. Nah si juragan ini sebenarnya udah beristri gitu. Karena si Arya tahu dong. Iyalah. Kan tinggal di pavilionnya si juragan ini. Bener juga. Gitu. Apa itu kata si Arya tuh? Pokoknya si Arya itu nolak. Dia nggak mau jadi yang kedua. Terus Gitu. diusir Karena- ke pavilion. Oh enggak. Karena si Arya ini menolak pernikahannya, akhirnya si Arya ini pergilah dari si pavilion ini. Oh, malah Kabur. Oh, kabur. Mak Iya. sono tuh, tapi Ibunya tetap di sana. Cuman dianya kabur gitu. Ya, karena mungkin ngerasa kayak dia udah nolak, mungkin takut dia apain mungkin ya Bang. Tapi kan kita juga nggak tahu gitu. Akhirnya si Aryanya ini kabur lah dia. Pergilah dia dari si pavilion itu. Selama dia pergi di perjalanan, dia ketemu sama laki-laki yang terkenal dengan nama Oi Tambahsia. Apa itu? Itu namanya Oi Tambahsia. Orang Bandung pasti dia. Sotoy lu. Lah itu tambah sih ya. Ya bukan. Oh, ini nama doang nih. Tambah kurang nggak bisa tambah kurang. Bagus ya. Ini nama doang ini. Ini nama-namanya. Oh, ini keturunan Chinese, bukan? Mungkin ya. Nggak ada fotonya sih, jadi nggak bisa lihat. Gitu. Indonesia terbelakang. Gimana sih nih? Juga Google. Bikin ini dong. Asik. Kenapa sih? Terus lanjut. Dan ternyata menurut cerita si Oi Tambahsia ini adalah seorang yang suka mengoleksi perempuan, yang suka mempermainkan perempuan gitu. Tukang kawin kali. Ya, nggak tukang kawin juga Ya kalau sih. dikoleksi kan ya dipajang. Ya siapa tahu dikoleksi doang kagak dikawinin. Ya, Po, namanya koleksi, Po. Saben hari pasti ya namanya laki mau dimainin. Oh gitu emang. Lah kita punya mobil koleksi mainin. Oh gitu. Dimandiin. Dan masa dia perempuan dikoleksi doang, ya enggak? Ya kan siapa tahu masa dia dijual lagi. Ya mungkin, Po. Namanya dikoleksi perempuan. Terus dia dari mana taunya tuh si Arya kalau ini laki tukang koleksi perempuan, Po? Emang apa dulu terkenal tuh pelaki? Nah jadi si Oi Tambahsia ini itu adalah seseorang yang kaya raya. Oh, sama-sama kaya nih. Yoi, dan dia punya villa di salah satu kawasan, bukan di namanya itu dulu Bintang Mas. Bintang Mas. Ya, sekarang jadi daerah Ancol. Oh, dulu sebelum dinamakan Ancol itu namanya. Iya, namanya Villa Bintang Mas. Gitu. Nah, karena si Oi ini ngeliat si Arya ini cantik, ya tadi gula gitu, baik deh pokoknya gitu ya kan. Demplon. Iya, nah dia punya niatan deh nih, dia mau si
Arya itu jadi istrinya dia gitu. Nah karena Tadi dong dia. iya karena si Aryanya nggak mau juga, akhirnya pergi lagi lah dia Kayak gitu. gini. Karena Tapi sorry gue potong po ya. Tadi di pavilion yang pertama di daerah mana emang po? waduh kagak disebutin ya daerahnya. Oh, mungkin dekat-dekat Ancol juga kali ya. Pokoknya di daerah Batavia. Iya, Batavia kan terkenalnya kayak daerah-daerah dekat pinggir pantai laut, mungkin Priok, Mungkin bisa jadi. Cinter, ya kan? Mungkin bisa Dan jadi. Mogot. Udah. Lanjut po. Kabur kemana ini dia yang kedua po? Nah karena dia merasa dia tidak mau ya, akhirnya kabur lah nih dia. Dan si Oi ini karena dia tertarik banget sama si Arya kan? Tukang koleksi. Iya, dan pengen banget lah nih Gua perempuan. pengen jadi koleksi boy selanjutnya nih. Betul. Langkah. Nah itu dia. Akhirnya si Oi ini nyuruh lah dua, dulu disebutnya itu centeng. Enteng. Wadidaw dan Nah dia menyuruh ya. dia menyuruh dua ajudan ini buat ngejar nyari si Arya ini gitu. Nah karena si Arya ini juga kan dia udah lari dari pavilion, terus dia lari dari si Oi ini, akhirnya dia kesel lah nih. Dia lah lari mulu. Yoi, Asli tadi dah ikian. Lagi. capek lah, pegel kaki, gemeter lah gimana. Mandang belum apa belum lari. Oke, siapa suruh ya Makanya kabur? orang kontesannya belum ngumpul lari lu. Makanya Gimana sih Arya? lanjut deh. Lanjut lah. Nah pas dia lagi ya singgah lah ya, karena mungkin dia kecapean dia lah gitu. Akhirnya si dua centeng ini nemuin lah nih si Arya. Ketemu lah dia. Akhirnya paksalah si Arya untuk ikut sama si centeng ini. Karena mungkin si Arya ngerasa masih punya kekuatan, akhirnya ya udah coba ngelawan dia tuh, ngelawan tuh dua orang. Yang namanya perempuan ya bang, ngelawan dua orang apalagi centeng, ya lu tau lah bentukan centeng kayak gimana ya kan? Lapang. Ini kan sekali di Main gitu. Hat gue jadi lawan yang Itali. Gimana lanjut kok? akhirnya setelah dia ketangkap sama si centeng itu, dia coba untuk ngelawan si centeng itu. Konon katanya si Arya ini meninggal dunia di tangan si kedua centeng ini. Gitu ya. mungkin kayak gitu. Namanya zaman dahulu ya. Bener Yang ngelawan langsung bacok gitu. tuh. Nah Karena mungkin harus istilah kayak zaman dulu orang Betawi senggol bacok ya. ya mungkin itu ada ininya kali ya, memang ada artinya kali dulu ya kayak gitu ya. Mungkin juga kayak senggol bacok itu pada zaman-zaman dahulu mungkin ya memang suatu apa ya, hal yang sering dilihat lah gitu. Benar. Sotoy banget gue. Iya, makanya gue bener aja udah. Lanjut bu. Nah, akhirnya karena mungkin untuk menghilangkan jejak ya, menghilangkan bukti lah gitu. Akhirnya jenazah si Arya ini dibuang lah. Dibuang nih. Iya, dibuang ke salah satu persawahan, area persawahan gitu. Sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Lah jadi dia dibuang ke sawah bu. Iya, area persawahan gitu udah bang ya, kan yang namanya dulu ya. Zaman dulu masih ada sawah ya. Gila banyak. Lah kagak ada dulu semua ya kebun sawah gue mah. Ya beda di sono mah kan ke laut maksudnya gitu. Ngomong ngepetan. Lanjut bu. Ini dibuang ke sawah berarti ditemuin sama petani nih. Kagak. Sama siapa? Jadi untuk jenazahnya itu ditemukannya itu beberapa hari setelah si jenazahnya itu dibuang gitu. Nah makanya kenapa disebut si manis jembatan Ancol, karena hantu si Arya ini konon katanya gentayangan di sekitaran jembatan Ancol gitu, makanya disebut si manis jembatan Ancol. Berarti kan kalau misalkan gentayangan dari zaman dulu po berarti kan namanya belum Ancol po. Kan tadi kan bintang emas itu kan. Nah sampai ke Ancol berarti cukup lama dong.
Iya. logikanya simpelnya kan gitu. Dan Orang ini yang gue lihat di internet gitu ya Bang, yang gue searching itu tuh sampai di tahun 1960-an. 1960 nih. Iya, ininya untuk cerita atau Maksudnya orang pernah melihat terakhir Iya, kalinya sampai Oke, ya tahun itu. bisa dikatakan lama bener tuh ya, Boy. Iya, 18-19. makanya disebut sebagai urban legend juga nih karena Iya. dulu ceritanya booming banget gitu. Lah 19-19 saya udah 100 tahun itu. Iya, Kan main sampai 1965 ya. 20 482 kali nih. Dah. Nomor telepon. Lanjut, Pak. nah jadi ya itu karena Dia gentayangan nih. ya Lan, gue penasaran, Po. Dia itu gentayangannya ini, Po. Karena kenapa? Karena dia, sorry itu saya kayak meninggalnya nggak wajar kah? Atau dia menuntut dendam atau gimana gitu? Karena kan gentayangan ini kan yang ya seperti intis-intis sebelumnya, Po. Kayak ngebahas pocong segala macam, Iya. kuntilanak, kayak gitu kan. Dasar dari mereka gentayangan, pertama itu minta tolong, yang kedua membalas dendam, Iya, gitu kan, atau tidak sempurna nih, ya kan. Sedangkan kalau buat di ya sorry ya, kalau buat tidak sempurna kayak nggak mungkin. Dan ada dua kemungkinan nih, dia mau minta tolong atau pengen menuntut dendam, gitu. Sedangkan kalau gue baca-baca di internet, kalau dia menuntut dendam, Pok, dia tuh hanya dendam kepada orang yang mengeksekusi dia aja, nggak sama ke si Oe tadi itu, tambah si ya sampai apa gue, ya nggak sih? iya bener. Tapi di sini dia gentayangan karena Dia gentayangan karena dia merasa dia ada dendam sama si Oi itu dan juga sama kedua centengnya itu gitu. Tapi sebenarnya dia ini menampakkan dirinya itu kayak untuk mungkin dulu ingin memberitahu kali ya kalau dia meninggal di situ. Tapi itu waktu jenazahnya diketemukan itu, Bu, si orang tuanya tahu nggak tuh? Kan masih di pavilion tuh, yang namanya dulu dari kampung ke kampung, boy. Dan terlebihnya kayaknya itu masih deket gitu loh. Kalau untuk penjelasan itu nggak ada penjelasannya sih Bang, dari internet pun nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan. Iya, ketika mayat atau jenazah ditemukan tuh nggak ada penjelasan kayak gitu sih. Karena zaman dulu Jadi mungkin memang nggak diekspos kali ya, atau nggak diberitakan atau gimana gitu. bisa jadi sih. Atau mungkin ya sorry itu saya kayak belum waktu zaman tahun itu kayak kepolisian gitu ya, orang yang berwenang untuk menangani hal tersebut mungkin belum ada atau belum banyak, boy. Dan terlebihnya juga ya mungkin lagi mengurus-urus yang lain gitu. Dan mungkin dulu media juga belum sebesar sekarang gitu mungkin ya. Jadi ya beritanya mungkin agak dirahasiakan atau bagaimana gitu untuk jenazahnya si Arya ini. Oke, lanjut, Bu. Gitu. Nah, jadi yang gue lihat juga kan karena banyak juga nih Bang katanya yang digangguin atau suka ditampakin nih sama si siapa yang namanya Arya ini gitu. Jadi ada beberapa cerita masyarakat sih yang merasa kalau diganggu lah sama si Arya ini gitu. Ceritanya kayak gimana ya, Bu? Nah, jadi ada salah satu cerita ya ini yang gue lihat gitu ya. Jadi zaman dulu itu kan di daerah Ancol itu memang kayak masih persawahan, terus banyak empang-empang juga kayak gitu. Nah, terus ada salah satu pendayung lah yang lagi Bu. Ada tukang bakso lewat, Bu. Iya. Apaan ya? Halo deh. Lanjut. Si anjing. Lanjut. Berhenti ngetuk lah. Lanjut ya. Jadi ada ya kayak pemancing gitulah, naik apa sih itu namanya? Getek.
Sampan perahu kecil gitu loh. Iya, orang tapi mau getek. Oh getek. Mohon maaf nih ya. Sampan tari. Apa tari? Jadi kayak aja. bersamaan. Oh, Iya. Raja itu, Apaan aku ke paman? Raja Salman. Iya. Baik banget loh. Iya lu. Lanjut. Nah, Canda. terus akhirnya si pendayung atau si pemancing ini, Jadi ini si pendayungnya ini kenapa po? Pendayung si pemancing ini kenapa emang po? jadi si pemancing ini tuh lewat di area tempat jenazahnya si Oke, dekat Arya ini dibuang Oke. gitu. Nah, jadi suatu ketika dia lagi dayung nih perahunya, geteknya, ada perempuan nih Oh, minta buat dianterin lah bang ke seberang gitu. si pemancing mau langsung, ya mau kemana ya? Terakhir sama perempuan ya, Iya. malam gitu cakep lagi. Aduh, akhirnya yaudah deh Neng naik Bang gitu. Nah pas naik di perempuan diem aja, diajak ngobrol, diajak ngomong, diem aja nih dia, nunduk aja kan. Nah pas sudah sampai di seberang, dikasihlah dia tuh duit. Siapa? Si pemancingnya masih perempuan itu dikasihlah nih duit. Nah pas dipegang, tuh si pemancing bilang, ini makasih. Pas balik badan ternyata udah kagak ada tuh perempuan, dan duit yang dia pegang ternyata daun. Kayak gitu cerita. Itu salah satu keusilan dia tuh. Iya gitu. Lain nggak po? Pasti banyak versi dong. Oh ada sih bang. Nah ini kan ibarat kata dia dapat feedback yang positif nih. Dia bilang, Neng kita naik dah gitu kan macam-macam. Iya benar. Terus ada yang lain apa? Gue penasaran nih po. Nah katanya nih konon ya, gentayangannya si manis jembatan Ancol ini tuh selalu mengkaitkan dengan beberapa kecelakaan lalu lintas di kawasan Ancol itu. Pada kali itu. Iya. Oke. Jadi menurut cerita masyarakat nih ya bang, ada salah satu korban yang selamat nih dari kecelakaan pada saat itu. Hampir jadi korban. Iya, tapi ya untungnya dia selamat nih. Si saksi hidup. Iya, akhirnya dia bisa menceritakan lah gitu. Kutipannya anu po. Dia ngejelasin kalau kecelakaan yang dialamin sama dia itu berkaitan karena ngelihat sosok penampakan perempuan cantik. Sorry po. Biasanya mereka ngeliatnya kayak gimana sih? Kalau misalkan kita ngeliat itu kan biasanya ada dia pakai gaun atau pakai kebaya merah, ada beberapa versi lah. Nah kalau untuk si manis jembatan Ancol ini dia menggunakan kayak gaun merah panjang dengan rambut panjang terurai, terus pakai selendang bang. Di kepalanya diselendangin api. Gue disemutin tuh deh. Apaan gue disemutin? Selendang mayang. Oh ya beda dong. Kayak bercanda mulu dia. Iya dia horor nih, serius. Terus ya? Awas lo ya. Nah jadi dia ngeliat ada perempuan cantik nih di dekat jembatan Ancol nih. Jadi si perempuan ini tuh berdiri di tepi jembatan yang tiba-tiba dia melintas gitu aja. Pas sih, iya nyebrang aja gitu pas ada kendaraan lewat kayak gitu. Jadi banyak kendaraan yang oleng, akhirnya nabrak pohon lah atau jatuh lah dari jembatan itu gitu. Dan jadi banyak yang udah jadi korban juga di jembatan itu. Iya, lumayan banyak bang. Cukup gitu. Ini juga berarti berarti nih jembatan bukan yang si manis doang. Nah makanya kenapa di zaman itu, di tahun itu, kalau udah di atas jam 7 malam itu udah gak ada, jarang banget tuh yang melintas di jembatan itu gitu. Karena
khawatirnya ya itu diganggu terus mengalami kecelakaan, ada korban jiwa lagi, khawatirnya gitu. Tapi ada juga yang bilang kalau misalkan mau lewat situ harus kayak ngasih tanda nih, Klakson. bunyiin klakson kayak gitu, atau permisi numpang-numpang kayak gitu. Coba kan itu cerita dari masyarakat sana gitu ya pada zaman itu. Ya, gitu. karena gini ya. Baik lagi yang tadi gue bilang ya, dari 1815 sampai ke 1960 itu aja, wah, Iya. ada beberapa generasi tuh yang Betul. mengetahui cerita tersebut gitu loh. Makanya gue bilang Urban Legend ini cukup menarik untuk dibahas itu karena gue ngerasa, wah ini banyak versi, banyak cerita. Ya kenapa gue bilang bisa banyak versi dan banyak cerita? Karena yang tadi gue bilang 100 tahun lebih ini makhluk terus eksis di sana, banyak juga yang jadi korban. Iya. Ya mungkin salah satunya juga dari satu korban itu diliput media kah, atau yang tadi dia bilang kan ada salah satu korban yang selamat, jadi dia bisa cerita dia melihat Benar. apa Benar. kayak gitu. Wah ini gokil juga sih, 100 tahun lebih. Gue juga ya kan ibu kata, wah hampir setengahnya dah dari penjajahan Belanda. Benar. Jadi kalau untuk zaman-zaman yang sekarang nih di era tahun 2000-an Iya. milenial lah, masih ada gak sih yang dengar ceritain atau pernah melihat sosok ini? Untuk itu sih udah nggak ada ya bang. Jadi terakhir itu memang di sekitar tahun 1960-an. Dan setelah dari itu udah nggak ada cerita tentang si manis jembatan Ancol ini lagi. Kalau gua dulu sempat melihat salah satu bukan pameran ya. Jadi kayak lu punya toko jasa lukis lah, Iya. kayak di kota-kota tua. Iya. Ya kan, misalkan lo diri di situ, duduk di situ, gue lukisin kayak gitu. Iya. Nah ini orang kalau nggak salah itu di daerah Pasar Baru atau di daerah mana ya, lupa gue. Gue pernah dengar ceritanya. Ini bapak sempat didatangi salah satu wanita cantik gitu, dan dia minta dilukiskan gitu. Tapi didatangi ini bukan ke toko, Kemana, ke rumah? melainkan di mimpi. Oh, nggak secara langsung ketemunya. Oh, terus gimana? Melainkan di mimpi nih, Bu. Hmm. Dilukis terus. Nah kalau kita kan aneh ya, mimpi satu hari itu oke lah. Iya. Ini apa beberapa hari, Bu, bahkan sampai seminggu katanya begitu. Itu seminggu sehari lukis mata, 2 hari Enggak, jadi apa gimana? kayak apa ya, bukan minta dilukis sih jatuhnya. Kayak ini orang Datang ke mimpi datang tujuannya apa? kayak misalkan kok gue ngeliat lo lagi, itu di mimpi. Karena mungkin sering dimimpiin, akhirnya si pelukisnya penasaran kali. nih, Oh, oke. dilukis, habis dilukis jadi ini. Nah, dan dia tuh nggak tahu namanya siapa. Iya, karena kan dalam mimpi ya, Bang. Mungkin di mimpinya juga nih perempuan diem aja nih, nggak ada ngomong apa-apa gitu kan. Konon katanya nama dari eksisnya nama ya si Manis Jembatan Ancol itu karena dari lukisan tersebut, Po. Ini gue percaya nggak serius. Iya. Jadi karena di bapak nggak tahu nama siapa, ya udah putusnya lah si Manis. Gue ngeliatin di Jembatan Ancol dulu nih, Jembatan Ancol. Nah, basic kayak gitu. Jadi kata basicnya dia nggak tahu namanya tuh. Karena sesuai ya penglihatan di mimpinya dia aja gitu ya. Iya. Nah, tapi konon katanya, Po, lukisan itu cenderung aneh. Anehnya kenapa itu, Bang? Kayak waktu ditaruh gerak-gerak sendiri. Waduh. Kayak punya soul gitu, kayak punya jiwa. Kadang yang paling ekstrimnya katanya tuh lukisannya bisa nangis sampai air mata itu darah gitu.
Wah ini gue nggak tahu bener apa enggaknya ya. Ini kan Iya. gue kan gue yang pernah gue dengar Benar, cerita itu. benar. Karena waktu zaman dulu itu sempet hitsnya itu acara televisi ya. Zaman dulu betul nggak yang namanya kayak percaya nggak percaya Iya, deh. ya Pak Leo segala macam. Iya. Nah itu terus kisah-kisah misteri. Nah zaman dulu gue ngomong Pro Mulan. Zaman dulu nih po, mereka itu di acara TV tersebut itu selalu survei orang-orang sekitar gitu. Iya, pernah nonton gue. Jadi tuh langsung ke lokasi ya, Iya. lokasi sekitar gitu. Jadi di wawancara itu, nah salah satunya itu ada lukisan dari bapak tersebut dan bapaknya juga ada gitu. Bahkan gue juga sempat tuh dengar Apa itu? itu kalau nggak salah di podcast siapa ya, gue lupa. Gue pernah denger, gue nggak tahu ya, gue lupa juga podcast siapa. Bukan yang gue mau mencantumkan ya nama YouTube siapa. Jadi di podcast tersebut ada salah satu remaja itu di kawasan Jakarta. Lah gue nggak tahu dia pendatang atau orang asli sini, gue nggak tahu. Jadi itu di mimpinya itu po, dia itu katanya nemu selendang warna putih apa warna apa, gue nggak ngerti lah. Oke, terus Nah terus kebetulan dia tuh udah beristri. Gue gak tau dia beristri, gak tahu ibunya, gue lupa ada ceritanya. Nah ini salah satu dari dia tuh kesurupan kok. pada saat podcast itu. Enggak, ceritanya Cerita. dia cerita di itunya kepada podcast. Dia kesurupan dan dia bilang ini anak buat gue aja gitu. Gue senang sama nih anak. Usuk ngerasain dia tuh si Manis. Waduh. Iya, katanya juga nih. Gue kan nggak tahu juga ya. Sekitaran tahun berapa itu bang? Wah, gue nggak tahu sih. Katanya sih udah tahun-tahun hampir sebelum tahun 2000 juga sih. Sebelum waktu zamannya katanya masih ada layar tancap katanya gitu. Iya, udah lama banget lah ya. Iya, awal-awal 2000 mungkin nih. Nah terus dari situ itu katanya kesurupan itu hampir satu mingguan katanya. Gila. Yoi. Nah tuh dari hampir 1 minggu itu po, setelah kesurupan yang memang udah jalannya ya kayak diambil. Tapi sih saya nggak percaya ya, katanya kan ya nama si jembatan Ancol coba di jembatan Ancol. Ini bisa kemana-mana nih orang. Nah, Apa mungkin hanya mengelabui atau nggak tahu juga. Jadi kan kita di sini jadi kayak apakah iya gitu, jadi kayak ini orang kayak ayolah ikut gue gitu, kayak mungkin nambah personil atau nambah kekuatan lagi gitu kan, karena kan benar. Tadi lu bilang kan 1960 ya kan. Iya. Dan itu udah gak ada tragedi lagi. Iya benar. Nah mungkin dengan cara kayak gitu lagi po, ya jadinya kayak katanya ini orang sempat kayak diajak main ke Ancol dari sama teman-teman kantornya. Terus dia lagi galau atau gimana, dia menyendiri gitu. Nah dia tuh kenalan sama cewek cakep katanya di Ancol. Nah dari situ katanya dia sering jalan gitu, nggak jelas. Nah itu ceweknya bukan manusia maksudnya. Dia nggak pernah tahu katanya nih cowok awal. Tapi ketemunya selalu di situ gitu. Nah untuk ketemunya dia nggak pernah mau po sama orang lain po. Dia cuma maunya sendiri gitu. Ingat gak kayak yang waktu filmnya ini apa You See What I See yang pocong. Iya. Kayak gitu, maunya sendiri, Iya ngerti. Ketika udah kayak ada temen yang lihat, lu ngomong siapa sih gitu, barulah dia dibilang ke gitu. Ya bilang gini, ada kok pencari ngomong gini, enggak lu mau sendiri gitu kan. Akhirnya udah lu jangan kemana-mana lu. Nah, kayak temen-temennya udah ngelarang lah. Iya. Nih kalau diterusin nih bahaya nih gitu kan. Katanya dipanggil orang pintar, dia bilang ini anak lu tuh deketin si Manis tuh, karena mungkin energinya terlalu kuat. Iya. Yang ada yang voting ngelawan si Manis itu katanya ceritanya po. Itu sih baik lagi ya,
banyak versi lah gitu. Betul. Ini gue kayak mengutip menceritakan ulang. Iya. Yang namanya masa gue ceritain podcast itu panjang bener gitu. Capek mulut kita gitu. Mungkin bisa cari sendiri lah. Iya. Gue lupa tapi Kayak gitu. ini sebelum gue bikin channel tuh gue tonton tuh. Oh, udah lama banget itu guys. Terus lanjut kok. Ada lagi nggak ceritanya kok? Sebenarnya sih ceritanya banyak banget ya bang. Mungkin kalau misalkan kita ada kesempatan lagi, mungkin kita bisa ceritain lagi. Boleh. Dari kita tuh. Karena memang benar banyak sekali. Gokil juga nih. Wah, gue lebih tertarik ngebahas beginian sih, Bo. Iya. Kayak Jadi- relate gitu. Gokil. Benar. Mungkin cukup sekian kali, Boy, kita ngebahas Yep. Mobile Legends kali. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Gue Bang Do dan Bang Meta. Gue Bang Do dan Mpok Meta izin pamit. Berkecat pamit. Bye.